Pernah kebayang nggak kalau mengejar kebahagiaan pribadi itu justru bisa jadi wujud kasih yang paling tulus? Gagasannya mungkin kedengeran aneh ya, tapi itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini berdasarkan konsep menarik yang disebut hedonisme Kristen dari John Piper. Oke, kita mulai dari sini. Coba inget-inget deh, pernah nggak sih kita nolongin orang terus ngerasa seneng banget? Dan mungkin abis itu muncul sedikit rasa bersalah gitu. Duh, niatku ini murni nggak ya? Atau jangan-jangan aku egois karena ngerasa happy? Ya kan, dari kecil kita sering banget diajarin kalau kebajikan sejati itu harus tanpa pamrih. Sebuah tindakan baik katanya, harus murni dilakuin demi kebaikan itu sendiri, tanpa ngarepin imbalan apapun, bahkan bukan perasaan senang sekalipun. Nah, disinilah letak dilemanya. Kalau kasih yang sejati itu harus total tanpa pamrih, lalu gimana dong kita harus memandang kebahagiaan yang muncul pas kita memberi? Apa iya kebaikan dan kebahagiaan itu harus selalu bertentangan? Pandangan tradisionalnya sih jelas, begitu kebahagiaan jadi motif utama, nilai moral dari sebuah tindakan dianggap berkurang. Logikanya Anda ngelakuin itu buat diri sendiri, bukan murni buat orang lain. Nah, sekarang ada sebuah gagasan radikal yang nantang semua ini. Namanya hedonisme Kristen. Dengar namanya aja udah kontradiktif ya. Yuk kita lihat apa sih sebenarnya maksudnya. Ini dia, ide intinya, yang benar-benar ngejungkir balikin logika konvensional. Menurut pandangan ini, kebahagiaan itu enggak merusak kasih. Malah sebaliknya, pencarian akan sukacita sejati justru jadi bahan bakar dari kasih itu sendiri. Jadi, hedonisme Kristen itu apaan sih? Gampangnya gini, ini adalah keyakinan kalau cara terbaik kita memuliakan Tuhan adalah dengan menemukan sukacita terbesar kita di dalam Dia. Jadi sukacita itu bukan cuma bonus, melainkan bagian dari kewajiban itu sendiri. C.S. Lewis, dalam kutipan yang dipakai oleh Piper ini, dengan cerdas banget nunjukin betapa absurdnya kalau kita coba mengasihi Tuhan tanpa menginginkan sukacita yang datang dari hubungan dengannya. Itu sama aja kayak bilang ke sumber segala sukacita bahwa kita nggak tertarik pada sukacita. Tentu aja, gagasan ini nggak tanpa tantangan. Ada satu ayat Alkitab yang sering banget dikutip dan kayaknya nabrak banget sama semua yang baru kita bahas. Yuk, kita hadapi langsung. Nah, ini dia ayatnya. Kedengarannya jelas banget kan? Ayat ini sering dijadiin bukti kalau kasih sejati itu harus benar-benar tanpa kepentingan pribadi. Jadi gimana ceritanya kita bisa nyari sukacita dalam kasih kalau ayat ini bilang sebaliknya? Tapi, penafsiran dari hedonisme Kristen nawarin sudut pandang yang berbeda. Argumennya adalah, ayat ini tuh nggak melarang kita mencari sukacita. Malah sebaliknya, ayat ini ngarahin di mana kita seharusnya nemuin sukacita itu. Bukan dari keuntungan pribadi yang egois, tapi dari kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Jadi kalau kita lihat konteksnya lebih luas lagi, kasih itu justru penuh banget sama sukacita. Kasih itu bersukacita waktu kebenaran menang. Kasih itu ikut bahagia waktu orang lain diberkati. Sukacita bukanlah musuh kasih. Sukacita adalah bagian yang nggak terpisahkan dari ekspresi kasih itu sendiri. Jadi gimana model ini bekerja dalam prakteknya? Coba bayangin deh, kasih itu bukan kayak tugas yang kering, melainkan sebagai luapan alami dari sukacita yang udah ada di dalam diri kita. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, Anda dipenuhi dengan sukacita yang mendalam dari sumber utamanya, yaitu Tuhan. Kedua, wadah Anda jadi penuh, saking penuhnya sampai nggak bisa nampung lagi. Dan ketiga, luapan alami itulah yang jadi kasih yang menjangkau dan melayani orang lain. Biar kebayang seperti apa kasih yang meluap ini di kehidupan nyata, kita bisa lihat contoh luar biasa dari jemaat di Makedonia yang dicatat di Alkitab. Kisah mereka benar-benar menghidupkan konsep ini. Coba deh perhatiin kata-kata di ayat ini. Mereka ngalamin pencobaan yang berat, dan kondisi mereka sangat miskin. Tapi yang meluap dari mereka bukanlah keluhan loh, melainkan sukacita dan kemurahan. Ini benar-benar luar biasa. Yuk kita bedah ini. Sukacita mereka itu nggak bergantung pada keadaan. Kemurahan hati mereka lahir dari sukacita yang melimpah, bukan dari rasa kewajiban. Mereka bahkan sampai memohon untuk bisa memberi. Inilah gambaran sempurna dari kasih sebagai luapan, bukan paksaan. Tentu aja, ya, ini bukan berarti hidup jadi gampang. Kadang-kadang mengasihi itu sulit dan butuh pengorbanan. Jadi gimana dong sukacita ini bisa ada bersamaan dengan kesulitan? Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Kasih yang murni karena kewajiban terasa kayak beban berat yang pengennya kita hindari. Sebaliknya, kasih yang didorong oleh sukacita memandang pengorbanan secara berbeda itu dianggap sebagai kesulitan yang layak ditanggung demi sukacita yang lebih besar di masa depan. Dan contoh utamanya menurut sumber ini adalah Yesus sendiri.
Dia menanggung penderitaan salib bukan dengan kepasrahan yang suram, tapi justru didorong oleh sukacita yang disediakan baginya. Ini adalah demonstrasi paling kuat dari pengorbanan yang dimotivasi oleh sukacita. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Ini bukan soal cinta yang transaksional. Sukacita yang dicari bukanlah upah kayak bayaran untuk tentara. Sukacita itu adalah bagian dari tindakannya sendiri. Coba bayangin gini deh, imbalan dari pernikahan itu kan menikmati kebersamaan dengan pasangan, bukan menerima bayaran. Dan ini membawa kita kembali ke awal, dengan sebuah pemikiran yang provokatif untuk dibawa pulang. Gagasan ini menantang kita untuk memikirkan kembali motivasi kita. Bagaimana jika, dengan menjadi orang yang paling bahagia di dalam Tuhan, Anda justru menjadi orang yang paling mampu mengasihi sesama? Sesuatu untuk direnungkan.